Oh, Gimana dong? ruang virtual berarti ya. Tanggal 24. Oke. Hmm, bentuknya begini hasilnya. Baru tahu saya. Oke. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja mau dari urutan pertama untuk kelompok kelompok berapa ya? Ini saya ini ya, saya acak ya. Pertama dari kelas B kelompok 2. Kelas B kelompok 2 itu kelompoknya Sabikul Himam, Ahmad Ardiana, kemudian Rifki Agista dan Muhammad Irza. Jadi, Hadir Pak. oke, silakan dimulai ya. Bikin ininya enggak? Bikin materinya enggak? Maaf, kenapa Pak? Bikin materinya enggak? Atau presentasinya gitu? Belum Pak, soalnya di itu juga belum muncul untuk webnya. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Coba di ini aja dulu sharing screen, jelasin apa yang sudah kalian apa namanya rancang ya untuk membuat sistem peminjaman ruangan berbasis web ini. Silakan kelompok 2 dari kelas B. Jadi hari ini agenda kita untuk penyampaian progress report ya, apa yang sudah kalian lakukan gitu. Silakan bercerita aja bercerita kalau nggak ada itu. Ayo mana? Kayaknya kalau untuk share screen agak susah ya Pak. Kenapa tuh? Nah, tampilannya juga belum ada Pak. Ya, terus apa yang mau disampaikan? Kita sih ini lagi ngurus ke back end-nya Pak, lagi ngurus ke buat peminjamannya. Hmm. Nah, Terus di back end itu eh, lagi bikin ini Pak untuk akun user dan akun admin. sekarang Lagi buat ini buat peminjamannya itu Pak. fitur yang dibikin apa aja? Fitur yang dibikin itu peminjaman ruangan sama Terus, apa bisa lihat gambar ruangannya sama detailnya yang minjem siapa aja gitu Pak. terus yang udah dikerjain sejauh ini apa? Ini masih nyangkut di login sih Pak. Login untuk admin dan usernya itu yang buat bedain di middleware ya mungkin. Pakai apa? Pakai Laravel. Hmm, bisa dilihatin nggak sejauh mana coba? Kayaknya belum bisa deh Pak. Belum bisa. Iya. Why? Itu cuma itu aja yang bisa disampaikan dari dari kelas B kelompok 2. Iya Pak, baru itu dulu Pak. Benar. Benar Pak. Waduh, waduh, waduh. Hmm. Oke, berarti udah nggak ada lagi nih yang bisa disampaikan nih. Cuma itu aja. Untuk sekarang belum ada Pak. Untuk sekarang belum ada. Oke, Iya. cakep. Berarti baru baru sampai apa tadi bikin back end gitu. Iya. Iya bikin back end. Bikin back end.
Backendnya tadi ngapain tuh? Atau Buat kamu mungkin bikin ngasih bikin skema database-nya mungkin database-nya udah bikin. udah harusnya. Harusnya. Oke, oke, Ya. oke. Oke, udah, cukup, cukup, cukup. Kita lanjut aja nih ke kelas B2 nih ya. Kelas B. Oke, oke, oke. Lanjut, kelompok berikutnya, C5. C5 itu maksudnya yang dari kelas C dan D ya, kelompok 5. Andiko, Rivaldi, Usi Cantika, sama Raja Revaneri. Kita hadir, Pak. Hadir, oke. Coba ceritakan atau bisa ditampilkan mungkin. Ini di demonstrasiin flow websitenya aja, Pak. Hmm, nggak masalah. Oke, Pokoknya saya pengen tahu sejauh ini tuh 1 minggu ini kalian ngapain gitu, ya. Jadi oke. harus bisa mendeliver itu pekerjaan yang kalian susun. Silakan. Sudah ada belum, Pak? Sebentar. Oke, aman. Udah aman. Ya, eh yang kita buat ini aslinya udah hampir selesai, cuman butuh polishing lagi. oke. Di Jadi sini login udah bisa. ini ya tampilan login ya. Ya, ini loginnya. Oke, tampilan login. Nah, ini langsung ke dashboard nanti. Oke, bagus. Di mana ini kan kalau sekarang kan kita kan admin, tapi untuk eh, user ini yang bawahnya ini nggak kelihatan, Oke, oke. hanya admin. Jadi sebagai itu kalau tampilan user role-nya ini cuma ada Heeh. ruang saya dan pinjam ruang. Oke, jadi kalau user itu terbatas hanya di dashboard, ruang saya dan pinjam ruang ya. Iya. Ruang saya itu apa maksudnya? Jadi misalnya kan kalau pengen peminjaman ruang itu kita harus cek dulu di gedung mana ruangan itu. Misalnya di ruang kuliah BR. Kita lihat semua ruangan yang ada di BR yang udah dibuat dari sisi adminnya. Oke, cakep. Kita lihat detailnya. Ini udah ada untuk tanggalnya sama waktu-waktunya. Hmm. Terus kita ajukan peminjaman. Misalnya eh, tanggal 26, misalnya jam 5, tanggal 26 sampai eh, jam 10. Misalnya catatan untuk adminnya itu kita peminjaman pembelajaran PBO. Nah, kita ajukan waktu. Ini udah berhasil, tapi kalau di sininya belum ada. Soalnya belum dikonfirmasi sama adminnya. Tapi kalau di ruang saya, ini udah ada kita. Yang status konfirmasi itu masih pending. Oke, oke, oke. Mungkin, oke. Kalau dashboardnya kayak gimana tuh bentuknya? Kalau untuk dashboard untuk dashboard ini cuman gini doang. Iya, Ah, oke, 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 untuk oke. bagi usernya. Jadi ini Oke. harus nunggu dari admin. Hmm. Jadi admin bisa ke verifikasi peminjaman Hmm. untuk melihat request dari user. Yang misalnya tadi kita, nah, ini ngeblok. Ini tadi 24. Oh, 24. Kalau kita approve di ruang saya, berarti status konfirmasi udah approve. Nih. Terus kita bisa lihat ke ruang kuliah BR 24 lagi. Terus lihat tanggal kita yang udah tentuin. Ada di sini tanggal 26. Udah dicap di sini. Hmm. Oke, oke, bagus nih. Bikinnya pakai apa ini? Ini pakai React, Pak. Pakai React. React Oke, tambah Node. React. Itu menu-menu yang ada di sisi admin sudah fungsi semua. Oh, udah, Pak. Udah. Coba kelola gedung buka. Ini kelola gedung. Bisa Oke. ngebuat gedungnya. Bisa edit Heeh, juga. Cuman heeh, untuk namanya doang. Sama delete udah heeh. bisa, Pak. Oke. Kalau kelola ruang. Keluar ruang juga udah. Nama ruangannya. Gedung di mana. Pengen di Oke. ininya. Yes. Deskripsinya udah. Sip, sip. User. Kalau Isinya gimana user tuh? juga udah. Gini. Oke.
Untuk sekarang Kalau baru 2 akun. Ini kalau bisa laporan, diganti. Kalau laporan, gini Pak, mm, nanti bisa di-download datanya jadi CSV. Itu semua datanya. oke, cakep. Verifikasi itu, Ini yang tadi, approve atau oh, reject. oke. Kalau udah di approve, bisa dirubah lagi nggak jadi cancel Bisa Pak, gitu? Bisa. di Oh, tadi di sini bisa delete lagi. oh, oke, oke, sip, sip, sip. Yang belum apa nih jadinya? Palingan untuk polishing doang Pak. Palingan Hmm, dashboardnya pengen diapain gitu, belum tahu Pak. oh, oke, Soalnya nggak masih apa-apa. kosong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini udah lumayan. Ya bisa dikatakan 80% kali ini ya. Iya Pak. 80% lah. Kalau buat akun udah bisa. Buat akun udah bisa Pak. Tadi di regis di bagian awal tadi. Kalau di logout bisa buat akun sini, regis. Itu defaultnya role-nya ke user ya berarti. Iya, defaultnya user. Oke, sip, 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 sip. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Kita lanjut. Eh, ini tadi C5 ya. Oh iya, itu tadi kelompok 5 dari kelas C. Bikinnya kan pakai React. Dimasukin ke repository nggak? Ke GitHub nggak? Dimasukin Pak. Masukin. Kontributornya siapa aja? Satu orang. Itu ngedipushnya langsung jadi satu file gitu Pak. Jadi Oh, iya, ya berarti kontributornya cuma single user ya di situ ya, sendirian ya. iya Pak. Kalau di GitHub-nya ya. Tapi kalau kalau buat bikin ide segala macamnya, kalian kelompok nggak? Atau jangan sendirian doang lagi? Barengan Pak. Barengan, benar. Barengan kok. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut ke kelas A kelompok 3. Kelas A kelompok 3, Irfan Hasan, kemudian Zahra Ismaya, Nabila Putri, dan Krista Bita. Ada kelas A kelompok 3, Ya, Pak, ada ada sebentar ya. dari teman kami akan share screen ya, Pak. Oke, nah untuk yang kelompok yang berikutnya siap-siap dari kelas C kelompok 1, CD kelompok 1 ya, siap-siap. CD kelompok 1 itu Hafiz Ramadan, Dafa Rizky, Usama Abdul Aziz, kemudian Muhammad Anggara sama Aura Salsa. Next ya kelompok kelas C1 nanti. Kelas C kelompok 1. Oke, sekarang kelas A kelompok 3. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, aman. Ya, silakan bisa dijelaskan sampai Eh, sejauh mana. udah hampir jadi sih, Pak. Cuma ada beberapa yang masih rada-rada, Pak. Nah, coba coba diceritakan, ceritakan. Kalau dari home udah, ruangan juga udah bisa, full kalender juga udah jalan. Tuh, mana tadi yang udah. Oke, jadi ada daftar ruangan ya. Oke. Ini, ini untuk statusnya, peminjamannya lewat sini. Ya, ini kayak gini nih, Pak. Belum dibenerin semua. Masih Oke. coba-coba. Form peminjaman ruangan, pilih ruang, kemudian jurusan itu maksudnya apa? eh Jurusan si peminjamnya mungkin. Masih nyoba-nyoba konsep lah, Pak, untuk Nah, ininya mah. nah, ini jangan jangan pakai mungkin. Jadi pede aja yang kamu bikin apa Oh, gitu tentang apa. Jadi pas anggap aja saya ini klien kalian gitu. Ya, terus ya, jadi kayak minjem gitu buat
ini untuk Mm-mm. jurusannya, siapa tahu misalnya dari jurusan industri, Oke. misalnya dia mau minjem jam 21 sampai jam 23, terus alasannya nanti ajukan, nanti ada di status, masih bisa diedit, bisa dihapus juga kalau masih pending, profilnya masih kosongan, terus gimana? Ini buat adminnya, ini buat dashboardnya, nah, bisa dilihat. Jadi kalau kuning dia masih pending, kalau merah ditolak, kalau hijau udah disetujui. Ini untuk alasan untuk ininya. Oh, ada Saya- alasannya ya. Itu bisa juga Hmm. dibatalin juga, jadi Oke. pending lagi. Ini admin ya. Iya, Oke, dashboardnya begitu. Oke, ini untuk keluar ruangan, bisa tambah ruangan, ini bisa masukin gambar juga. itu gambarnya nggak nampil. Emang Masih coba-coba Pak, oke, sip, sip. pakai URL sih tadi juga. Oke, oke, oke. Nggak masalah, nggak masalah. Ini untuk kelola peminjaman, sama kayak tadi. Oke, laporannya. Ini untuk laporannya. Cuma karena Mm-mm. pakai Laravel dia masukin ke apa buat ekspor ke Excel sama PDF-nya tuh rada bingung Pak. Oke, nggak Library-nya apa-apa. ribet Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan dibikin bingung. Kurang gitu sih Pak. Masih Das tinggal Dashboardnya lagi coba lihat. Nah, itu dashboard di situ berarti kan dia satu. Ini kan kalender nih. ya, Jadi kalau misalkan ada yang pinjem, nampil di situ. ya, Ada detailnya ya, maksud itu. eh, nah, itu coba bisa diklik nggak tuh tanggal 24 tuh. bisa. Bentar. Gini Pak. Oh, jadi kalau mau lihat detailnya harus di mode week ya, baru Day kelihatan ya. juga bisa Dia buat juga per bisa. jam. Oke, tapi itu agak numpuk ya. Oke, sip, sip lah Iya, kalau gitu. Nanti ini bisa kelihatan detail apa namanya untuk eh, ruangannya di mana ya. iya. Hmm, ini bisa ditambahin nih untuk apa namanya alasan peminjamannya bisa di sini nih tambahin juga. Oh, di bawah sininya ya. Mm-mm. Iya. Jadi biar orang tahu juga gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Ditampung Pak masukannya, Pak. Iya. Bagus sih. Kalau usernya gimana dari sisi user kayak gimana Dari tampilannya? sisi user tampilannya gini aja sih, Pak. Masih ini paling home-nya begini. Ini kayak masih prototype. Tadinya mau ditampilin kalender juga di sininya. Cuma masih bingung mau nampilin kalender atau nampilin ruang yang langsung bisa dipilih gitu. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Ini berarti ya sekitar 80%-an juga ya. Iya, Pak. Oke, ini bikin pakai Laravel, database-nya SQL. Iya, Eh, Dimasukin repository nggak? masukin, Pak. Autornya? Ya, Pak. Ini, Pak. Front end-nya dari ada apa Pak buat front end-nya yang bikin sendiri? Kolaboratornya sendiri juga sama kayak pas. Enggak Pak. Eh, Oh, ada Pak. Buat ada front end beda lagi. kontributornya ada di situ. Coba bisa dilihat nggak? Mana ya? Betul-betul dia setting apa di mana Pak? Biasanya ada di situ nempel tuh dia tuh di sebelah kanannya tuh. Iya belum ada yang upload kayaknya Pak. Belum upload lagi. Nah, Soalnya iya. tadinya di file mentah dulu, dicoba buat baru dimasukkan repository Pak. Hmm, ya Jadi udah. belum ada yang upload lagi kayaknya. Hmm. Oke, terima kasih. Ya Pak. Udah mantap. Tinggal lanjut. Oke, lanjut. Lanjut berikutnya itu tadi kelas kelompok C1 ya. Kelompok C1 Halo Pak, izin ada suaranya kan ya? ada. Nah, Des- mohon maaf untuk kelompok kelompok kami ini progresnya belum terlalu apa ya, belum terlalu jauh. Mungkin masih sekitar sangat kecil gitu. Yang secara general yang udah kita lakuin itu pertama kita udah brainstorming fitur apa aja yang mau kita Oke. masukin di webnya Mm-mm. untuk tiap akun, user dan adminnya. Oke, Eh, itu fiturnya apa aja yang mau dimasukin?
Oke, fitur dari user sendiri yang jelas kan ada peminjaman ruangan. Mm-mm. Terus juga sebelum minjam, tentu saja ada detail ruangannya. Jadi Mm-mm. bisa milih, pertama kita filtering berdasarkan gedungnya. Mm-mm. Terus nanti jenis ruangannya, terus juga ada detail kayak ada fasilitas apa aja, ada berapa kursi di dalam ruangan itu. Sebelum akhirnya milih tanggal dan jam buat minjam. Terus kan depending untuk nantinya hak admin untuk ngakses ataupun ngedeny request peminjamannya. Mm-mm. Hak admin itu ada eh, yang tadi untuk nerima ataupun nolak request peminjaman, bisa juga nambah dan ngapus ruangan, eh, sama eh, ada kayak kayak kurang lebih sama kayak yang tadi ditunjukin sama Fawas sih kalau yang ada dalam bayangan saya. Ada Oh. semacam laporan gitu terkait peminjaman ruangannya. Mm. Untuk detailnya laporannya gimana mungkin nanti bakal dibahas lagi sih sama kita. Oke, berarti masih di konsep ya. Ya, eh, saya baru tahu kalau front end kayaknya udah mulai nyari inspirasi. Tapi Mm. untuk yang backend sendiri belum terlalu banyak eh, apa progresnya karena kita fokus ke UTS lain dulu sih. Begitu tahu Oke, deadline-nya tanggal oke, oke, sekian. oke, oke. Berarti ya kesimpulan kalian ini baru tahap konsep, belum ada eksekusi, tapi konsep udah oke ya. Udah. Oke, konsep udah oke, tinggal eksekusi rencana mau pakai apa? Eh, kita sebenarnya projectnya udah jadi pas tahap konsep itu sambil ngutak-ngatik sedikit kan Laravel ada versi 12 itu kan saya Hmm, sama Apis belum pernah. hmm. Tapi pada saat itu kita udah pakai Laravel 12, udah seingat saya udah ada repositorinya juga walaupun belum ngeat kontributor sih. Ya, oke. Berarti Pakai nanti Laravel. rencana mau bikin pakai Laravel ya. Ya, Pak. Database-nya Database-nya MySQL. SQL. Oke. Oke, baik. Nanti ditunggu hasilnya ya. Ya, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. lanjut. Ya, terima kasih juga ya. Lanjut di kelompok 4 kelas B ya. Kelompok 4 kelas B. Halo Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebentar untuk share screen-nya ya Pak. Ya. Setelah ini kelompok 5 kelas A ya. Setelah ini kelompok 5 kelas A. Sudah terlihat Pak? Oke, kelihatan si Jaru. Itu namanya belum pasti Nggak, sih Pak, jadi nggak masih masalah. nyari-nyari nama. Nggak masalah. Oke, jadi Eh, udah mulai bikin-bikin ya. Diimplementasi ya. iya, betul Pak. Kelompok kita tuh masih progresnya di front end saja sih Pak. Mm-mm. Jadi sebagian besar struktur halaman webnya itu udah hampir selesai. Masih butuh dirapin sih. Mm-mm. Untuk front end ini kita udah ada landing page, itu juga udah lengkap sama navi- navbar buat navigasi tiap fiturnya kan. Terus Mm-mm. kita juga ada login, Mm-mm. terus ada register juga ya Pak. Mm-mm. Oke. Di bawahnya ini ada ya Ya. eh, apa sih penjelasannya. Mm-mm. Terus ada detail-detail ruangannya apa aja yang tersedia di kampus. An- Itu dapat foto-foto dari mana itu? Foto sendiri. Itu temen saya sih yang ngambil, saya kurang tahu dia ngambil dari mana. Oh, oke, Terus oke, ini oke. ada Dari itu Pak, maaf detail dari Google deskripsi Pak. ruangannya kayak gimana. Dari mana tadi? Dari Google Pak. Oh, dari Google. Ada di Google ya. Iya ada Pak. Oke, oke, lanjut, lanjut.
Oke. Untuk landing page-nya sendiri ini masih untuk user, Pak. Kita masih belum bikin yang buat admin. Nanti bakal dikerjakan sih, Pak. Terus kita juga niatnya mau pakai Laravel untuk back-end-nya, tapi back-end kita belum ada progres sih. Terus kita juga ada kalender ini untuk ngelihat apa aja yang udah ke verifikasi pinjamannya, kayak kapan harinya. Ini kalender ini tampil di landing page ya. Maksudnya di User tanpa login maupun di tampil admin kan? juga. Harus login Iya, dulu. Jadi buat lihat kalender harus login dulu gitu. harus Iya, login. Pak. Oke. Jadi pada landing page nanti Mm-mm. akan ada modifikasi biar Mm-mm. eh, user itu yang langsung ke landing page login sama Mm. register. Jadi nggak ada setelah login baru masuk ke dashboardnya gitu, Pak. Oke, ini bikinnya pakai apa untuk front end-nya? Pakai Laravel, Pak. Oh, nanti untuk backend-nya pakai Laravel juga. Iya, Pak. Mm-mm. Udah nggak apa-apa. Database-nya MySQL. Database-nya mau pakai apa? Database-nya MySQL, Pak. MySQL juga. Oke, berarti ini tuh baru beres membuat front end, tapi untuk user ya, untuk yang adminnya belum. Iya, Pak. Oke, Betul. tapi secara konsep udah ya tadi. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk kelas B kelompok 4. Ditunggu nanti hasilnya. Lanjut, kelas A kelompok 5. Iya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Jelas, terdengar jelas. Izin share screen Pak. Silahkan. Eh, ya, ini kami udah mulai. Sebentar Pak. Ini page loginnya Pak, udah jalan juga, sama page registernya juga. Sorry, sorry. Ini page loginnya, Mhm. dan ini untuk dashboard admin ya. Mhm. Di sini Oke. ada dashboardnya, di sini bakal menampilkan total ruangannya, ada total penggunanya, sama total peminjamannya. Untuk di sini kalendernya ini belum diintegrasikan buat menampilkan detail ruangan Oke. sama peminjamannya. Jadi baru Mhm. kalender saja. Gak apa-apa. Terus buat Mhm. di sini data ruangan nih buat nambah ruangannya. Mhm. Ya udah jalan nih data ruangannya. Terus sini Mhm. data peminjamannya. Ini juga bisa di-download historinya. Nanti keluar Excel Pakai apa ini? seperti ini Pak. Laravel Pak. Laravel. Oh, berarti belum nemu yang Ini ya tadi Pak. pakai Laravel buat ekspor ke Excel ya. Ini udah ada nih. Ada bisa. Bisa nanya nih. Oke, bisa dibicarakan. Iya. Ini Bawa data bawa 2 bungkus data Surya. boleh lah, langsung aja. Ini Lanjut. untuk usernya Pak. Ini ada adminnya sama ini tadi usernya sama tadi saya coba yang register atas nama saya sendiri. Mhm. Ini ditampilkan ya nomor HP-nya, ada role-nya, ada NIM, jurusan. Terus ini untuk bagian peminjamannya ya ini pas bagian login user. Jadi pas loginnya itu ini tampilan usernya cuma ada pinjam ruangan dan peminjaman saya. Nah, ini dari Nah, sisi ini user ya. contoh. Iya, Pak. Yang tadi ini Dashboardnya, dari sisi admin. Dia dashboardnya gimana das kalau user? dashboardnya masih ini, Pak. Cuman hi doang. Hmm. Selamat datang. Terus Hmm. kalau kita coba pinjam, ini jamnya. Oke, today lah ya, coba. Tanggal 29 serta ya dua acara kegiatan kalkulus, submit. Oh, udah di booking, sorry. Oke, udah Oh, ada mantap. booking. Ada validasinya berarti ya. Iya, Pak. Oke, cakep, cakep. Kurang. Bentar, saya coba di tanggal yang lain deh. Apa karena tadi ruangan udah di booking ya? Nah, Kita itu beneran validasi ulang. atau emang error itu? Wallahu alam ya Pak. Oke, Kayaknya lanjut, validasinya Pak. lanjut, lanjut. Pede aja Kita sih coba jawabnya. ya Pak. Ini coba bulan lain ya. Soalnya tadi saya coba Pak. Tadi coba bulan Juni.
63. Salah. Oh, ada jumlah peserta ya. Iya Pak. Nanti kalau misalnya di Hmm. settingan di sininya nih, data ruangannya misalnya kapasitas 12, nanti kalau kita Hmm. isi 13 dia nggak bisa Pak. Oke, visioner sekali Anda. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ini ya Pak bisa ya. Pending. Nah, ini bagian data peminjaman. Nih, kita Hmm. approve. Yang sini udah approve Pak. Oke. Kurang lebih begitu. Coba lihat di kalender. Oh, belum connect ya kalendernya. Oh, belum Pak. Kalender Oke. belum connect. Tapi kalender tuh hanya ada di sisi admin ya. Iya Pak. Mungkin nanti bisa Hmm. diintegrasikan ke ini juga user. Ya, boleh tuh biar tahu event-eventnya gitu. Iya Oke, Pak. ini dibikinnya pakai Laravel, database-nya MySQL juga. MySQL Pak. Oke, oke, oke. Di push ke repository nggak? Belum Pak. Kita kirim-kirim file masih pakai zip, RAR Google Drive gitu. Itu agak Cara repot itu yang begitu. waduh, zaman-zaman jahiliyah lah Pak. Iya, Belum. udah nggak apa-apa. Aman, 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 aman. Oke, Aman ya ini Pak. udah 90% lah ya. Iya Pak. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Ya Pak. kelompok A5. Pak, masih Pak. Izin stop. Ya, stop dulu. Nah, ini saya mau tunjukin dikit ya. Nah, kelihatan ya? Tuh, kelihatan nggak? Sharing screen-nya? Kelihatan ya? Nah, Kelihatan ini Pak. nih, kalau pakai enaknya gini, kalau pakai repository kayak GitHub gitu kan, kita bisa invite gitu. Ini kalau saya bikin private nih, bikin private, kenapa private? Ya karena ini project gitu. Ada punya klien, ini saya gayet kakak tingkat kalian nih, si Wahyu nih. Tuh, ini ada, ya kan? Wahyu. Pertama saya, yang kedua si Wahyu. Jadi bisa kelihatan sini kontributornya siapa aja gitu. Nah, maksudnya lebih enak kalian bikin begini juga gitu. Di push di repository, jadi bisa kerja bareng gitu. Kemudian bisa kelihatan kontributornya siapa gitu. Nah, masalah untuk apa namanya privasinya ini mau di public silakan, mau di private silakan gitu. Kalau public berarti kan nanti open tuh, orang-orang bisa sedot yang punya kalian gitu. Dan bahkan mereka ya bisa ikut jadi kontributor juga untuk mengembangkan kayak gitu. Oke, lanjut. eh Berikutnya kelas C3 ya. Kelas C kelompok 3 silakan. Setelah ini kelas B kelompok 5. Kelas C kelompok 3 hadir nggak orangnya? C dan D kelompok 3 itu siapa nih? Sindu ya, Sindu Nata, Gatan Raffi, Setiawan Permana sama Bagus Pikri. Oke, Ya, Pak, ada Pak. bisa dimulai? Boleh sebentar. Oke. Ini kita eh, nggak pure kita bikin sendiri. Kita dapat dari ini ada kreatornya. Jadi Hmm. kita jadi isinya mereka front end-nya doang. Oke, Untuk kayak sistem kalendernya itu belum ada. oke, Nah, untuk kita nah, oke. ini kita karena ini untuk sistem peminjamannya doang, Hmm. jadi nggak perlu banyak yang gimana-gimana. Hmm. Jadi langsung login, langsung ke ininya untuk user. Ini untuk user bisa langsung dicari gedungnya berapa. Ini baru yang di Cilegon doang, kampusnya Cilegon. Nanti bisa dilihat, misalkan mau ke ruangan yang letter U 205, sini ada ini.
Dan ini untuk saat ini belum kita atur untuk peminjamannya, tapi untuk konsepnya eh, kita usahakan untuk bisa eh, dapat meminjam dari kalender ini, dari sistem dari full kalender ini. Jadi tinggal klik masuk ke sini, kita misalkan mau minjem ke sekian, misalkan dari jam 8 sampai jam 11 bisa dipinjam gitu, bisa diselect, misalkan nanti di input, diminta requestnya seperti itu. Oke, bentar. Ini tuh dia akan tampil kalender ini sesuai dengan lokasi yang kita pilih ya. Iya, ini kan Hmm, misal tanggal 1 Mei, di sini 1 Mei. oke, oke. Terus selain ini apa lagi fiturnya kira-kira yang ada di sistem ini? Yang Ini yang dari sisi user apa sisi admin ini? ini user. User. Kalau sisi admin nanti bentuknya mau kayak gimana kira-kira? Kalau admin paling kita belum ada, tapi akan menjadi eh, fitur yang admin punya itu yang pasti untuk pelaporannya, untuk eh, apa penerimaan requestnya, approvalnya, Hah? terus pengelolaan usernya, mungkin seperti itu. Sama ruangan si di sini kemungkinan bisa ditambah-tambah lagi, misalkan ada gedung baru atau ada gedung yang eh, tidak diperuntukkan untuk dipinjam, nanti kemungkinan admin bisa mengelola ruangan tersebut. Ya, jadi ada status Gitu. ruangan ya, apa dia available gitu atau lagi di maintenance gitu ya. Ya, Oh, oke. Em, Nanti rencananya ini bikinnya mau pakai apa? Mau native atau mau pakai framework gitu? Ini kan istilahnya kan baru 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 desain front end yang tadi dapat iya. nyedot ya. Kira nanti mau dibikinnya kayak gimana rencananya? Kemungkinan ada React.js-nya, JavaScript yang pasti. Untuk backend-nya kita kemungkinan pakai MongoDB, kemungkinannya. Eh, untuk struktur backend-nya kemungkinan nanti si untuk yang user disimpannya di tempat yang berbeda. Untuk peminjaman kan misalnya mereka meminjam di tanggal sekian dan di jam sekian, itu berbeda, akan beda tempatnya sama untuk yang pengelolaan adminnya seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada kemungkinan kalau si admin ini, akun admin ini nggak bisa meminjam, tapi cuma mengelola saja, Oke, khusus untuk oke. mengelola. Gak masalah, gak masalah. Oke, ada lagi. Tadi ini Hmm, ya masih masih bentuk kasar ya. kasar sangat. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Nanti ditunggu hasil jadinya, ya, Oke, hasil baik. akhirnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Tetap semangat. Lanjut kita ke kelas berikutnya. Kelompok berikutnya itu adalah kelas A, kelompok satu. Silakan. Kelas A, kelompok satu. Ripan Laksamana, ya, Vincent Colin, Aurel. Terus Wahida, Andi, sama Sarah. Setelah kelompok satu dari kelas A, lanjut ke kelompok 4 dari kelas B ya. Lanjut kelompok 4 kelas B. Oke, silakan. Oke, izin Pak, apa suara saya terdengar? Oke, jelas sekali. Izin share screen Pak. Silakan. Oke, untuk kelompok kami sendiri itu kita baru front end-nya Pak. Wah, Ya mantap di sini si Tepar nih. namanya Stepar Pak. Oke, Sini ada lanjut. login registernya untuk buat user. Mm-mm. Terus di sini ada dashboardnya. Nanti ini kita di sini masih digabung semua untuk admin sama user. Cuma nanti kita udah Oke. ada konsep buat apa aja yang bagian user, bagian adminnya. Ya, tinggal dipisah nanti ya. Mm. Ya di sini baru front end-nya Pak. Ini ada Mm-mm. jumlah-jumlahnya.
ya statistik peminjamannya. Terus ini ada data peminjamannya. Jadi bisa lihat apa aja yang lagi pending sekarang atau yang sudah dan ditolak. Oke. Itu Terus aksi untuk apa tuh? aksi ini untuk lihat detail aja sih Pak. Oh, oke, oke. Ini. Oh, sip. Terus di sini ada bagian pengguna. Ini jadi sini cuma ada ini sama tambah pengguna sini untuk admin rencananya. Oh, itu untuk manage user ya. Iya. Terus Oke. ini ada form peminjamannya nanti kalau misalnya Heeh, ada yang pinjam, ada yang heeh. pengen dipinjam. Dan sini ada laporan ini untuk admin-adminnya. Sini ada lihat tanggal-tanggalnya. Ini sebenarnya belum selesai sih Pak, masih nanti diimplementasiin kalender lagi di sini. Oke. Jadi di sini ada data-data lengkapnya, misalnya data peminjamannya, data ruangannya, sini ada data jurusannya. Oke. Terus di sini ada statistiknya. Oh, oke, oke. Lumayan lengkap fiturnya ya. Iya Pak. Terakhir Oh, sini ada data ruangannya. Ini buat user bisa akses sih. oke. Ini kan ada tiga Pak. Untuk Hmm, detailnya, gambarnya masih kita placeholder dulu buat sekarang. oke. Kayak gini. Terus nanti untuk admin dia bisa edit sama bisa buat delete ruangannya. Hmm, hmm. Ini ada filter-filternya buat misal milih eh, pengen di mana gitu. Dari sini ada untuk tambah ruangannya di sini untuk adminnya. Oke, itu ada fasilitasnya juga ya. Iya Pak. Misalnya di sini ada Wah, AC-nya, ada apa oh, atau ada apa mantap, gitu Pak. mantap, mantap. Ini full build banget ini. Terus ini misalnya kalau ada yang pengen dipinjam, jadi di aksi ini kita bisa ada di sini. Rencananya ini nanti langsung ke redirect Oh, itu bisa ke form kelihatan ya peminjaman. Iya, jadwalnya berupa list ya. begitu Pak. Oke. Kalau buat sekarang sih begitu Pak progresnya. Oh, sip, sip. Ini bikin pakai apa? Pakai kalau buat sekarang sih masih Laravel Pak. Oh, buat Anyway. sekarang masih Laravel. Emang mau ada Gak pakai pindahan? Laravel aja Pak. Oh iya, takutnya waktunya kan sebentar lagi gitu maksudnya. Iya, Nah ini jangan sampai dengan fitur yang sebegitu banyaknya nggak selesai sampai di deadline nanti minggu depan ya. kita Jadi usahakan Pak. difikirkan matang-matang gitu daripada nggak selesai semua, mendingan mendingan bikin ya selesai gitu kan, penelitian yang bagus itu kan yang selesai, project yang Betul bagus Pak. ya yang selesai gitu. Oke, database-nya Oke. pakai apa? Database-nya rencana kita pakai MySQL nanti Pak. Oke, baik. Ini baru front end-nya. Front end. Iya, Oke, sip. baik Pak. Terima kasih Terima kasih untuk Pak. kelas satu, kelas A, kelompok satu ya. Oke, lanjut ke kelas B, kelompok 4. Kelas B, kelompok 4. Mana nih kelas B, kelompok 4 nih? Itu anggotanya tuh Danis ya. Danis, Muhammad Akmal, Mujahid Izzuddin, Azahra Fitri, Azril Lintang, sama Nadira Alia. Ada Maaf nggak Pak, tadi kelompok 4 kelas B udah presentasi Pak. kelompok? Oh iya, sorry, 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 sorry. Ini udah ya, sorry, sorry, sorry. A5, kelas A, kelompok 5. Itu juga udah, Pak. A5, oh iya, A5 juga udah nih. A5 udah. C3 udah, B5 udah, A1. Oh, sorry, sorry. Kelas C, kelompok 4, sorry. Ya Pak, hadir Pak. Baru nyaut. Oke, silakan. Kelas C kelompok 4. Setelah ini kelas B kelompok 1 ya. Izin saya screen Pak ya. Ya, boleh, silakan, boleh. Oke, maaf, apa sudah terlihat Pak? Jelas sekali terlihat.
Aduh, Pak, itu. Bentar, Pak. Apa sebentar, Pak? Mau coba di... Boleh, boleh, boleh. Iya, sambil berjalan saya informasikan untuk absensi di ASEP ya. Untuk absensi di ASEP, jadi bisa agar terrecord pertemuan hari ini sebagai UTS gitu. Oke, sudah terlihat, Pak. Oke, aman. Oke, jadi tampilan adminnya, tampilan loginnya begini kan kurang lebih ya. Jadi kita namainnya Simarun, Sistem Manajemen Ruangan FTM Tirta, Pak. Mm-mm. Oke, ada fitur login sama register juga di sini. Kita coba langsung login aja dulu. Oke, Login sebagai admin, Pak. oke. Ini tampilan dashboardnya Mm-mm. masih kayak gini ya, masih simple, belum ada fitur macam-macam, Pak. Mm-mm. Baru ada kelola ruangan, Mm-mm. daftar peminjaman sama tambah peminjaman, Pak. Oke, kita coba masuk ke bagian kelola ruangan. Mm-mm. Sini tampil ada daftar ruangan, ya nama ruangannya, kapasitas ruangannya, lokasinya, status juga aksi yang bisa dilakuin sama tadi kan kita login sebagai admin, berarti yang bisa dilakuin sama si admin yaitu edit sama hapus ruangannya. Itu statusnya kosong maksudnya apa tuh? Eh, ya mungkin ini belum tampil sih, Pak. Oh, oke, oke, Belum oke, oke. coba di ya Oke, oke, yang sip, belum sip. tampil mungkin, Pak. Ya. Ya, kita coba sini ada tambah ruangan, Pak ya, fitur di daftar ruangan bisa tambah ruangan, masukin namanya bisa, kapasitasnya berapa, lokasinya di mana, sama statusnya. Hmm. Dan ada juga lihat peminjaman. Sini akan tampil nama peminjamnya, ruangannya, tanggal, jam, keperluan, gitu, Pak. Sama Oke, bisa juga tambah peminjaman. Tampilannya masih nggak masalah, nggak masalah. ya baru seperti itu sih, Pak. Itu berarti admin ini bisa bisa input untuk peminjaman ya? Oh iya, masih belum di ini lagi sih, Pak. Ya, nggak masalah. Ini konsepnya mau bisa atau enggak gitu. Berarti kan yang ketahuan si admin pun dia bisa menginputkan gitu. Ya, pede Pengennya aja, sih, pede aja jawabnya jangan jangan pengennya enggak sih, Pak. tergoyahkan. Jadi adminnya punya akun lagi aja ntar buat user, Pak. Beda Oke, lagi. berarti admin nggak bisa buat input peminjaman ya secara manual gitu maksudnya. Enggak ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, ya gitu jelasin aja gitu. Enggak Pak, itu belum kehapus gitu. Harusnya nggak bisa. Ya, gitu aja. Udah, Pak. Kan kamu programmernya gitu, kamu yang bikin. Dari sisi user udah dibikin belum? Udah, Pak. Database udah. Coba bisa dilihat dari sisi usernya kayak gimana tampilannya. Ada apa aja dalamnya? Masih sama sih, Pak. Dari Oke, ya, berarti belum ya kalau gitu. Daftar peminjaman tambah iya masih sama ya. Oke, baik ini pakai apa? untuk apa, Pak? Front end, back end? Ya, ya jelasin aja Oh, dipecah atau enggak gitu. Coba. back endnya pakai Laravel, Pak. Oke, backendnya Front endnya Laravel, ya, frontendnya. front endnya pakai PHP ya, HTML, CSS. Oh, nggak maksudnya berarti nggak nggak dibikin full stack pakai pakai Laravel semua gitu. Iya, Pak. Pakai Laravel semua. Oh, pakai Laravel semua. Iya, Pak. Oh iya, ya udah pakai Laravel semua database-nya. Database-nya MySQL, Pak. Hmm. Oke, selesainya kira-kira minggu depan. Insya Allah sih, Pak. Langsung Hmm. diselesain. Oke, terima kasih banyak. Sudah cukup. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Lanjut eh, kelas B kelompok satu. Kelas B kelompok satu. Setelah ini kelas A kelompok 4 ya.
Kelas B kelompok satu Abdul Hadi, Randy Ilyasa, Damar Bayu, Yolanda, Naufal, Ada mau Pak. ada Ya, ya? ada Pak, ada Pak. Oke, oke, so Kemudian, oh ya kebetulan kelompok kita baru desain doang sih Pak. nggak masalah, nggak masalah. Jadi Masalah ya. dilaporkan aja apa yang sudah Oke, dilakukan oleh gimana? kelompok Anda, gitu. Udah nongol belum? Wih, mantap. Ya kira-kira ini desain kita masih Oke. ada di rombak-rombak. Hmm. Yang ini buat adminnya, terus ini nanti dashboardnya, kira-kira dashboardnya, terus nanti ini buat di daftar uang, Hmm. terus ini nanti pas diklik nanti bakal kebuka form peminjaman nanti diisi Hmm. gitu-gitu. Kayaknya nanti bakal ditambahin tanggal juga deh. Oh iya, harus ada itu tanggalnya itu. Oke, Ya, terus? terus ini buat page admin lagi masih ditambah-tambahin juga itu. Oke. Ya mungkin baru segitu Pak. Rencana mau pakai apa nanti teknologinya? Rencana kita pakai Laravel sih Pak. Database-nya? Database-nya MySQL. SQL juga. Oke, Ya, jadi seenggaknya ini kan udah ada konsepnya nih ya. Udah ya Pak. jelas desainnya seperti ini, ya, berarti kan nggak bakal beda jauh dari ini ya. Jadi ini kekejar nggak minggu depan? Kejar Pak, besok kemungkinan desain kelar, terus lulusannya front udah kelar, tinggal backend doang. Wis, Kelar. mantap. Oke, oke. Gambaran kasar ya Pak. Oke, sip. Terima Keren kasih banget Pak. banyak untuk kelas B ya, kelompok satu. Oke, makasih banyak. Lanjut. Bentar, di hold dulu sebentar ya. Oke, lanjut ke kelas 4, kelas A kelompok 4. Kelas A kelompok 4, silakan. Hadir Pak. Lanjut, lanjut. Silakan sampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok Anda. Oke Pak, punten ya Pak. Jadi nanti dijelasinnya apa yang udah kita lakuin selama ini dari awal. Mungkin agak Oke, ya agak memakan waktu ya, tapi nggak sebentar masalah. kok. Oke Nggak Pak, masalah. jadi awalnya boleh di share screen Ki di konsepan dulu di Docs. Oke, jadi awalnya kita pertama pasti brainstorming Pak, brainstorming yang mana pas itu kita Zoom ya, kita via Zoom, terus juga kita nentuin konsepnya mau seperti apa, nanti alurnya seperti apa, dan juga job desk-nya, yang mana job desk ini nanti pembagiannya itu yang pertama itu ada desain nanti pakai Canva pertamanya, itu dari Guna dan juga Arya selanjutnya. Habis itu ada front end saya aja Bagas dan juga Pais. Lalu yang terakhir ada back end yang mana itu ada Lutfi dan juga Rizky. Oke, ini adalah konsepan kasarnya Pak. Ini ya istilahnya notulensi Zoom kita pada saat itu. Oke, langsung saja boleh ke Canva-nya ya. Ya, untuk nama website kita sendiri ini ada Sirafta, Pak. Jadi ini terinspirasi dari Sirata, yang mana itu adalah website peminjaman dari Untirta sendiri ya. Nah, ini karena Fakultas Teknik jadi pakai F. Nah, itu adalah filosofinya, kenapa namanya Sirafta. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh Guna dan juga Arya, silahkan. Oke, di sini bagian ilustrasi dari konsep yang udah kami buat. Di tahap ini aku sama Guna ngerjain di bagian pengilustrasiannya. Pertama,
Yang bisa dilihat di sini adalah tampilan awal dari konsep, mulai dari halaman login. Desain dasarnya masih mirip sama versi Shellcat sebelumnya ya. Nah, tapi ini emang sengaja dibuat sebagai dasar buat ngebangun backend dan frontend-nya nanti. Lanjut ke tampilan dashboard mahasiswa. Oke, di bagian atas cuma ada keterangan kalau ini halaman mahasiswa, sementara di sisi kanan tampil informasi user yang lagi login. Di bagian Oke. menu sebelah kiri ada dua pilihan utama, yaitu pengajuan peminjaman dan status pengajuan. Untuk halaman pengajuan, nah di sini pengguna diminta mengisi beberapa data seperti nama, NIM, dan memilih ruangan yang mau dipinjam. Nah, pilihan ruangannya nanti cuma menampilkan ruangan yang memang masih tersedia. Setelah itu pengguna juga harus isi tanggal dan jam peminjaman, plus keterangan halaman eh, tambahan ya. Dan lanjut ke halaman status peminjaman, masih masih yang halaman mahasiswa Ki. Nah, status peminjaman di sini tampil informasi status dari pengajuan yang udah dikirim sebelumnya. Selain itu, ada juga fitur untuk cetak surat keterangan peminjaman dan tombol untuk membatalkan pengajuan. Oke, next dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari sisi admin ya, di mana admin ini tugas utamanya yaitu mengatur hak akses ya, di mana staff itu sebagai approver. Lalu di admin juga bisa manajemen data ruangan, di mana bisa menambah, edit, dan juga hapus ruangan. Dan juga status ruangannya sedang dipakai atau tidak, serta dilihat juga histori penggunaan ruangannya. Nah, ini untuk bisa manajemen user juga, untuk mengisi role-role yang ada terus. Nah, itu manajemennya. Oke. Nah, bisa melihat juga daftar pengajuan yang meminjam ya, dan juga statusnya. Oke, next. Nah, sekarang dari sisi staff atau petugasnya ya, di mana tugas utamanya yaitu melihat daftar pengajuan ruangan dan juga apa ya, menyetujui, menolak, dan juga mengisi pending untuk pengajuannya. Lalu juga bisa menginput waktu pengambilan kunci, kapan mahasiswa untuk mengambil kuncinya. Kira-kira begitu untuk rancangan dari kelompok kita ya Pak. Untuk selanjutnya bisa dilihat proyek kita. Oke Pak, untuk selanjutnya adalah ini beranda ya, beranda sebelum login. Jadi ini ada pengenalan dulu, outline terkait dengan website Sirafta, ada apa aja, terus juga tujuannya apa, lalu juga nanti alurnya bagaimana, boleh ke bawah, Rizky. Ini landing page-nya nih ya. Ya, ini ada lokasi Fakultas Teknik juga. Ke bawah lagi itu ada alur, ini ada tim pengembang. Oke, ini boleh dilanjut ke login. Mantap banget ini. Udah Oke, untuk login sendiri ini ada Krodas ya, Icon Tirta. ada Itu capnya ya. gitu ya. Oke, boleh langsung login aja. Nanti ada super admin, admin, dan juga dosen dan juga mahasiswa. Oke, selanjutnya silakan, Pak Is. Nah, di dalam sini kita bisa melihat kalau ini kan login sebagai admin atau super admin ya, Pak. Jadi di sini menunya ada daftar admin, ada daftar user, daftar peminjam sementara, daftar peminjaman, dan daftar ruangan. Kalau kita loginnya sebagai admin, hanya ada daftar peminjaman dan daftar ruangan, Pak. Boleh dilanjut. Ya, Oke, yang lanjut izin. siapa yang lanjut? Ya, Oh, Pak. Rizky. Oh, Ya, lanjut. Oke, jadi di sini izin menjelaskan secara singkat. Di sini kita ada 3 role, Pak. Role-nya itu yang pertama itu super admin, yang kedua itu admin, yang ketiga itu mahasiswa. Jadi kita ngebuat konsep. Jadi super admin itu dia bisa nambahin admin, Pak. Jadi ada ya satu satu role namanya super admin, dia bisa nambahin admin. Tapi ini kan kita login sebagai super admin ya. Nah, kalau kita pilih dari user, kalau super admin itu bisa, Pak.
misalkan. Nah, set. Nah, ini bisa karena kita role-nya Rizky ini sebagai satu super admin. Tapi kalau kita role-nya misalkan sebagai admin doang, dia admin itu dia itu cuma nggak bisa nambahin admin lagi. Dia bisa root user, bisa ngelola user semuanya. Misalkan accept ruangan dan lain sebagainya itu bisa, nambahin ruangan juga bisa. Untuk admin dia nggak bisa nambah admin doang. Jadi yang bisa nambah admin yaitu oleh super admin begitu Pak. Jadi misalkan kita tambah data, misalkan Lutfi, nomor induknya siapa, misalkan emailnya Lutfi, kalau kita mau tambahin itu nggak bisa, Pak. Jadi hanya super admin, harus role satu gitu. Kalau kita terserah ya, kita mau bisa pilih dari user, kita mau tambah untuk adminnya, gitu, Pak. Ini untuk tentunya kita bisa crew dia, Pak ya. Bisa hapus juga untuk di daftar admin. Daftar user juga, user yang login. Misalkan di sini ada username, nomor induk atau NIM, nomor induk mahasiswa, ini email, ini role-nya sebagai apa. Terus juga actionnya ya, crew dan bisa delete juga. Nah, ini untuk daftar peminjaman. Daftar peminjaman itu apa namanya? Misalkan ada user yang mahasiswa yang minjem, kita bisa lihat di sini, bisa di accept atau bisa ditolak. Nanti statusnya berubah sendiri. Mulai transaksinya tujuannya apa, terus mulai pinjam jam berapa sama selesai pinjam, dan nama peminjamnya siapa dan ruangannya apa gitu. Misalkan 302 ya. Oke. Terus juga ada daftar peminjam. Daftar peminjam itu kalau kita udah ACC di sini, maka otomatis di daftar peminjam itu dia bukan pending lagi, tapi dia jadi dipinjam gitu. Dan nggak bisa nanti di user itu nggak bisa dipinjam sama yang lain nanti kayak gitu Pak. Nanti akan dijelaskan oleh Lutfi lah. Terus ini bisa dikembalikan juga, bisa dicetak juga Pak. Jadi misalkan mana ya contohnya? Kita bisa nyetak sebentar. Nah, jadi bisa dicetak jadi PDF seperti ini, Pak, kurang lebih. Ya, jadi user juga bisa nyetak bukti untuk apa? Untuk dia ngambil kunci ke ruangan TU, Pak. Jadi dia harus menunjukkan surat ini seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terus ini bisa Mantap. hapus, ya Pak. Terus ini daftar ruangan, misalkan BR ya. BR kita bisa tambah ruangan, admin juga bisa minjem ya. Misalkan admin mau ada orang yang misalkan langsung ke admin bisa minta tolong juga bisa langsung dipinjam aja Pak kayak gitu. Ini Jadi ruangannya bisa diinputin sama admin ya. bisa. Ini Oke. filter terus ini reset sama ini mungkin pinjam ya seperti itu. Nah mungkin untuk peminjaman akan dijelasin sama Lutfi. Silahkan. Nah, ini udah berarti semua udah dibangun semua ya? Izin share screen, Pak. Bentar. Oke, jadi di sini pertama ada kalau misal login sebagai admin itu nanti munculnya seperti ini ya. Lalu kalau misal sebagai user biasa tuh hanya dua ini. Nah, kalau misalnya user mencoba untuk minjam misalnya, misalnya di 2311, terus mulainya misal hari ini, terus selesainya besok misalnya. Nah, habis itu tujuannya misalnya bayar. Nah, setelah ditambahkan nanti dia akan ada nih kayak ada yang selesai, ada yang ditolak, sama ada yang dibatalkan. Nah, ini yang batalkan ini maksudnya adalah kalau misalnya dia belum di ACC. Jadi kalau misalnya kita mau batalin itu bisa langsung di sini. Jadi si adminnya nggak usah uh, cancel sendiri. Oke, oke. Nah, kemudian di sini, oh ini belum nih. Di sini ada, nah, sini aja dulu. Kalau misalnya dia minjemnya ada bentrok juga, jadi misalnya lab komputer hari ini jam sekian sampai tanggal 25, terus misalnya praktik 2. Lalu dia misal ada peminjaman lagi dari user lainnya misalnya di ruangan yang sama, terus ada bentrokan misalnya. Misalnya di sini tanggal jam 22, lalu selesai di tanggal 25, tapi ini misalnya di jam 18. Terus misalnya di sini per 3 gitu. Nah, si ini kan nanti muncul daftar peminjam sementara nih 3 ini. Nah, nanti kalau misal ada yang mentrok tadi seperti ini sama sama oh ini praktik 2 sama praktik 3, maka kalau misalnya salah satunya udah di ACC, maka yang lainnya akan otomatis ditolak gitu. Karena memang
nggak bisa di ACC lagi gitu Pak. Lalu kita juga sistemnya nggak ada registrasi. Kenapa? Karena kita kan maunya seperti di Siakang ya. Di Siakang itu kan cuma ada login, jadi nanti kita tarik API dari si database dari Untirtanya. Jadi kalau registrasi itu nggak akan ada gitu. Jadi Kira-kira seperti ini itu. serius kamu mau narik data dari API yang punya Tirta. Insya Allah rencananya seperti itu. Ngomong ke siapa ntar? Eh, itu masih belum diomongin sih Pak. Tapi kalau misalnya nanti semoga dipilih kan kata Bapak kan ada kemungkinan dipilih, itu bisa diomongin lagi nanti. Nah, buat sekarang bikin login aja ya, bikin user aja ya. Ya, baik. Nah, buat sekarang gitu. Ntar kalau misalkan emang ini udah oke, nanti ada ke arah situ ya tinggal kita rombak. Oke? Berarti ini udah bisa dikatakan ini udah hampir selesai ya kalau gitu ya. Sebenarnya masih ada yang what's next sih Pak, yang Oh, masih apa bisa itu? kita, Yang ya belum masih apa? bisa kita lakukan. Ya rencananya yang ada beberapa poin ya. Yang pertama itu pasti tampilannya ini masih, contohnya itu tabelnya masih warna kontras banget ya. Terus juga ya tampilan Oh, bisa dipolis lagi lah. Terus juga kartu ruangan itu belum muncul ya, foto ruangan yang tadi di deskripsi ruangan boleh ditunjukin, Lutfi? berarti cuma tinggal masalah di tampilan aja ya. Ya Kalau betul. untuk Terus juga fitur ini udah rencana, selesai. tapi masih ada juga Pak. Nanti rencananya kita mau ada Apalagi itu? notifikasi ya. Notifikasi nanti, Oh, ya notifikasi di kanan atas. Yang mana nanti misalkan kita minjem, hmm, terus udah di ACC atau pending atau belum, nanti muncul di notifikasi itu. Jadi nggak perlu hmm. uh, uh, barbar yang lainnya. Selanjutnya nanti kita mau juga nambahin navigator ke website-website Untirta lainnya. Contohnya kayak Siakang, Sepada, nanti ada gitu Pak. Jadi nanti ketika kita pencet, otomatis nanti akan ngerut ke situ, ke website situ. Seperti itu Pak, untuk what's next-nya. Oke, 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 oke. Selesai nggak nanti tutup pula di minggu depan? Selesai ya? Ya selesai Pak, pasti Pak. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 4 ya kelas A. Lanjut kita ke kelompok berikutnya tuh. Kelompok 2 kelas C. Ya Pak. Silakan kelompok 2 kelas C ya. Apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Anda? Progress reportnya sampai sejauh mana dulu? Coba. Sudah terlihat Pak. Walah gini lagi. Kelihatan? Apa sudah terlihat Pak? Aduh. Kelihatan? Lanjut, lanjut. Oh, iya. Jadi untuk lebarannya untuk kita sendiri kita baru nyampe ini ya, baru nyampe tampilan untuk user doang Pak. Buat admin kita belum bikin Pak. Nah ini untuk homepage sendiri ini kita masih nyoba-nyoba di sana makanya dia masih berantakan di sini gambarnya. Untuk homepage itu cuman ini ucapan selamat datang, terus ke bawah itu lebih ke panduan aja buat cara pemakaian website sampai ke minjem ruangan apa. Nah, terus untuk minjem ruangan kan kita bisa ke daftar uang. Kok lama? Loh, lah, kok lama? Nah, nge-lag, Pak. Nah, nah ini untuk daftar ruangan itu kita bisa ngefilter, Pak, filter sesuai gedungnya. Misal saya mau di ruangan gedung U. Ini juga untuk tanggalnya juga sebenarnya bisa difilter gitu. Jadi misal kita nentuin tanggal 25 gitu, jam 9. Misal ada ruangan yang nggak available, dia gak bakal muncul. Cuman ini masih bermasalah sih ya, belum bener. Jadi misal, tapi kalau gedung udah bener Pak. Ini misal kita gedung,
Nah, dia muncul yang ruangan R doang, Pak. Sedangkan yang tadi ruang BR-BR itu nggak bisa, Pak. Nah, bisa kita masuk. Oh, ya, ini gambarnya kalau ini buram, Pak. Selalu pakai HP, pakai HP biasa. Nah, untuk minjem sendiri kita tinggal ngituin tanggalnya misal buat besok gitu jam 10 sampai jam 12 11 nih. Ini Gimana acara himpunan? Nah, ini karena juga bermasalah sih Pak, soalnya jadi ada masalah Pak, misal kita minjem Pak, terus Hmm. pinjaman udah masuk, terus kita pas logout, login lagi Hmm. tuh gak bisa minjem Pak. Ini gak tahu nih Pak, bisa Pak? Oh, oke, oke. Masih ada bug-bug dikit yang Oh bisa nakal. Pak, bisa. Nah ini Oke. bisa Pak. Nah, nah ini boleh nyoba Pak, nyoba filter gak Pak? Soalnya kadang Hmm. yang filternya suka bermasalah Pak. Nggak masalah. Nah, Ini itu satu. nanti tinggal dicek aja. Yang penting kan ada fitur itu gitu kan. Ada untuk filter, ada untuk ini ya. Ya, Eh, ya Pak. tinggal nanti di apa namanya? Ya ini kan sebenarnya secara secara konsep kan kalian udah bikin. Ini kan udah mulai implementasi dan udah hampir selesai juga implementasi kan. Cuma tinggal cek-cek aja ya. Ada fitur yang belum masuk nggak ke situ? Ada apa? Fitur yang belum masuk nggak? Fitur yang belum masuk Pak. Paling yang itu sih Pak, admin sih Pak, admin dashboard admin Pak. Belum kita buat Pak. Ini Oh, baru user doang Pak. oke, berarti Jadi kita apa-apa bikin akun masih dari database langsung Pak. oke, siap. Oke, oke. Nah, kan Jadi jadi bisa tahu kita saya tinggal. gitu. Ternyata itu yang belum dikerjakan gitu kan. Iya Pak. Oke, sip. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Oh bisa. Oh udah bisa. Filter bisa Pak. Oke Bisa ya? segitu aja Pak. Mantap. Ya, udah. Nanti tinggal apa? Tinggal finishing. Ya, ini kayaknya udah sekitar 80%-an ya. Iya Pak. Oke. Lanjut. Oke. Makasih Nanti Pak. saya tunggu minggu depan hasil akhirnya. Baik, selanjutnya itu adalah kelompok 2 dari kelas A. Silakan. Yang terakhir nanti kelompok 3 dari kelas B ya. Sekarang kelompok 2 dari kelas A. Izin share screen, Pak. Boleh banget. Sudah terlihat, Pak. Oke, aman. Sebentar. Jadi di sini, Pak, ini ada bisa register dan login. Hmm. Jadi masukin nama, email, dan lain-lain. Kita coba login. Ini user login. Jadi kalau user kan harus verifikasi dulu Pak di sistem ini Pak. Jadi kalau dia belum verifikasi dia nggak bakal bisa minjam sama yang lain-lainnya juga Pak. Verifikasi ke email ya. Enggak Pak, verifikasinya pakai KTM Pak. Oh, Jadi di maksudnya sini, gimana tuh pakai KTM? Oh, di mantep, ngeri, iya Pak. ngeri, ngeri. Misalnya nih, saya coba. Jadi nanti harus di approve sama admin dulu ya. Iya Pak. Oke, tapi dia hanya sekali pada saat mau bikin user kan? Ya ini kan nanti di Hmm. sisi admin bakal ketahuan Pak di sini. Jadi ini kan dashboard adminnya. Hmm. Kita ke verifikasi. Nah nanti dia kan udah ngupload nih Pak. Jadi misal kita terima. Nanti kita refresh bagian sini. Baru muncul fiturnya Pak. Oke, Terverifikasi. cakep, cakep, cakep. Jadi di sini ada ruangannya Pak. Ruangan. Hmm. Hmm. Bisa lihat detail. Oke, Lalu bisa ajukan peminjaman juga. kalau
eh, ada validasi peminjaman nggak? Maksudnya tuh kalau ada bentrok ditolak otomatis gitu, Oh atau ya, harus sama admin? sabar saya coba Pak. Bentar saya coba biar dia bentrok gitu. Mm-mm. Misalnya tanggal 28 April. Ya, jam 8 sampai jam 9. Jam 8. Nanti jadi muncul ini Pak, ruangan tidak tersedia. Konflik dengan Oke, pinjaman lain. cakep, cakep, cakep. Jadi ada fitur itu ya. Oke, Iya Pak. bagus. Itu pengumuman apa tuh? Di menu pengumuman apa? Sidebar. Jadi kalau admin mau ngasih pengumuman Pak, Oh, oke, jadi ada fitur untuk broadcast ya, iya informasi. Pak. Oke, 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 oke. Bantuan tuh apa? Ini belum Pak, nanti panduannya mungkin. Oke, ya Jadi jangan kayak, jangan pakai mungkin, pede aja. iya Pak, panduan nanti Pak. Kayak daftar, Oke. nanti verifikasi, lalu pinjamannya gimana. Mhm. Nah, ide bagus tuh. Ada ada panduannya. Ide bagus, ide bagus. Visioner, visioner. Kalau dari sisi admin gimana? Dari sisi adminnya coba lihat. Iya Pak, Ini ada sisi admin ya, dashboardnya coba. begini Pak, Oke, terus bawah, total ruangan. bawah, bawah, bawah. Oke. Nggak bisa tambah pengumuman. Oh, jadi nama pengumuman di situ ya di dashboard ya. Bisa di sini juga Pak. Oh, ya isi, isi. Pengguna Se- verifikasi ruangan peminjaman. Coba peminjaman lihat. Begini Pak, jadi bisa diterima, bisa lihat detailnya juga. Oh, oke. Jadi kalau untuk kalender tuh munculnya di Di user sini ya. Pak, di Oh, sini bisa ada juga di Pak. situ. Oke, oke. Wih, bisa diklik nggak itu? Diklik, Bisa Pak, detailnya ada. Oke, cakep. Ini easy to use ini. Oke, oke, oke. bisa difilter juga Pak ruangannya. Ada yang belum dikerjakan nggak? Untuk laporan itu di print ke Excel aja ya Pak ya? Apa gimana Pak? Ya terserah kamu mau bikinnya kayak gimana. Oh, ya mungkin nanti ini bisa di print ke Excel Pak yang approve, Iya, lebih yang bagus sih. statusnya approve. Lebih bagus ya ada ada apa namanya ekspor ke Excelnya gitu. Iya Pak, Jadi untuk membantu pembuatan laporan dari pihak admin dari tentiknya nanti. Bagus ini. Berarti yang belum tuh cuma tinggal menambahkan laporan ya. iya Pak, sama panduan Pak. Oke. Nah ini udah 90% sih kalau gini. Pakai apa nih bikinnya? Laravel sama Spati Pak buat role-nya. Hmm. Database-nya pakai apa? MySQL Pak. Ke MySQL juga. Oke. Selesai berarti nanti minggu depan ya. Iya Pak, Nah itu termasuk ada buletan di pojok kanan atas untuk user profil. Itu fotonya bisa diganti. bisa Pak. Apa Pak? Fotonya bisa diganti. Bisa Pak. Oke, oke. Cuma kepo doang sih. Berarti fully functional ini ya. Oke, oke, oke. Bisa Pak. Ini udah di hosting juga. Enggak, ini pakai Laragon Pak. Oh, ketipu saya. Oke, sip. Mantap. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut terakhir kelas B, kelompok 3. Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Jelas. Eh, jadi gini Pak, Iya, mungkin gimana, kelompok gimana? saya tidak sebagus kelompok-kelompok yang lain ya Pak ya. Wis, nggak Jadi mohon masalah. maaf. Standar aja Pak, standar. Nggak masalah. Jadi kalau ini halaman loginnya belum ada yang diubah, Mm-mm. kurang lebih seperti ini. Oke.
Ini kalau pengen registernya, Oke. Jadi karena pengelolaan user udah oke nih, udah ada nih. Coba lihat. Ini role-nya ada dua, admin ada sama Pak, user. ada admin, ada user. Oke, dua berarti Kebetulan role-nya yang ya. kebetulan yang ini yang admin Pak. Oke. Nah ini sebagai admin, ini Mm-mm. dashboardnya. Mm-mm. Terus untuk ruangannya, karena ini sebagai admin bisa ditambahin, bisa diedit dan hapus. Udah ada Oke. kerutnya. Oke. Ini detailnya, detail saat yang peminjaman, ini yang disetujui, ini yang Oke. ditolak, ini Ini semuanya dari Pak. sisi admin kan ini ya. Ya ini sisi admin Pak. Oke. Kalau sudah disetujui bisa dibatalkan nggak itu? Atau admin misalnya melakukan tindakan nih, kepencet nih, gesang aja nih, ke setujui ya, dibatalin, bisa nggak itu? Dibikin gitu Bisa nggak? Pak, bisa dihapus. Hapus tuh hapus peminjamannya atau hapus? Oh, untuk misal dihapus itu karena kenapa gitu Pak? Iya, Oh, kalau itu nggak ada pasti. Belum, oh, oke belum oke. lebih tepatnya. Mungkin itu sebagai ide baru. Oh gitu ya udah. Oke Ya oke. Pak. Ini Mungkin kan sisi admin, terus juga di sini ada, sisi user. Oh gitu laporannya. ya Pak. Di sini juga bisa ekspor PDF, tapi kebetulan banget nih Pak. Hmm. Karena ini di laptop saya masih begini nih Pak. Oke oke. Begini. Hmm, itu tinggal Mungkin nanti, tinggal atur iya dari Pak. PHP-nya doang, ekstensinya tuh Iya, diaktifin. ini kebetulan di sayanya doang. Iya iya, nggak masalah nggak masalah nggak masalah. Iya. Ini untuk di usernya Pak ya. Ntar. Dari sisi si admin tuh nggak ada kalender ya berarti ya? Nggak ada. Oke, coba lihat yang Nggak ada usernya. Pak. Nah, di sini untuk sisi usernya nih Pak. Jadi di sini ada, jika dia ingin membuat pinjaman gitu. Nah, dia bisa lihat nih pinjaman yang udah disetujui itu yang mana, sama yang tertunda, sama Tapi yang ditolak. itu hanya untuk yang user login kan ya, nggak semua user tampil di situ kan? Iya Pak. Untuk Oke, user yang login aja. oke oke sip sip sip. Ini peminjaman saya nih, yang detail Ah, misal si user pengen minjem gitu oke, Pak. itu Nah, history ini buat dia kan? iya, ini buat peminjamannya. Ini ada Oke. tujuannya, tanggalnya. Udah sih Pak. Oh bagus ini juga. Jadi fiturnya udah memadai gitu kan untuk Ya. peminjaman ini gitu. Coba lihat di kalendernya bawahnya tuh. Oke. Nah, ini Pak Di ya. dashboard. Oh, ada yang di dashboard. Coba Ini kita Pak. lihat bawah. Nah, itu ya. Nah, itu Nah, kan ini ada ada nih. yang bisa diklik ya itu ya. Itu maaf Pak. Oh, belum. Oh, ini Pak. Oke. Oh, ditampilkan colored ya. Iya Pak. Tinggal bikin modal aja itu. Yang Oke, berarti ini udah sekitar 85% ya. iya Pak. Baru back end-nya aja ini. Front end-nya Ah, masih belum kerja Pak. oke. Wih, ini yang bagian frontend siapa? Suruh kerja. Kebetulan saya. Oke, oke. Ditunggu hasil kerjanya nanti minggu depan ya. Siap Pak. Siap Pak. Aja Oke, Pak. baik, Terima kasih baik, baik. Pak. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, eh, dari hasil yang tadi ditampilkan, saya cukup puas sekali ya dengan pekerjaan teman-teman. Ya ternyata kan kesimpulannya selama seminggu ini ya nggak cuma eh, apa namanya, nggak cuma nongkrong doang gitu kasarnya ya. Jadi kalian memikirkan eh, akan seperti apa gitu nanti untuk apa proyek sistem peminjaman ruangan ini. Emang terkadang kita harus harus di apa harus di push begini ya biar biar ada pengalaman dan juga eh, banyak apa namanya biar kalian tuh punya banyak insight baru gitu nanti. Di sini tuh trial and errornya lumayan gitu ya untuk awal gitu. Kalau udah bikin satu project nanti ke depannya itu enak. Nanti kalian terbiasa. Itu aja sih. Oke.
Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah presentasi. Hasilnya tadi udah eh, bagus banget ya, hasilnya bagus-bagus banget. Dan yang belum selesai harap harap dikejar ya agar bisa selesai di minggu depan ya. Kita kan punya deadline itu 1 minggu setelah setelah progress report ini ya. 1 minggu setelah progress report. Jadi diharapkan eh, tanggal 1 nanti kita akan online lagi, akan meet lagi untuk melihat hasilnya ya. Tanggal 1 insya Allah kita akan online lagi untuk melihat hasilnya, meetnya gitu. Nanti setelah selesai kita akan masuk ke lab untuk praktikum dari OOP-nya. Seperti itu. eh Jangan lupa absensi saya ingatkan untuk di-approve. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup? Tidak ada? Nanti di minggu depan itu, kalau udah selesai semua, akan saya pilih ya beberapa kelompok dengan hasil yang eh, mendekati ya kira-kira bisa dideploy gitu ya. Saya akan pilih 2 atau 3, akan saya usulkan ke Pak WD3, kira-kira mana yang mau diambil, yang mau dipakai gitu. Dan kalau bisa nanti dari yang dipilih itu kalian dibuatkan untuk ininya juga apa namanya pedoman ya, pedoman cara penggunaan sistemnya. Nanti biar bisa direview juga sama Pak WD3. Nanti hasil keputusan akhir nanti ada di Pak WD3. Saya hanya akan merekomendasikan 3 ya. 3 sistem yang sudah teman-teman buat gitu. Jadi dari 15 ini, 15 kelompok akan dipilih 3 kelompok seperti itu. Cukup jelas? Cukup Jelas. jelas ya? Oke, baik. Tadi saya udah ketemu soal dengan Pak WD3 dan beliau bertanya gitu, gimana progresnya gitu. Saya ceritain gini 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 gini. Anak mahasiswa tuh yang turun, wah beliau bangga tuh dengernya. Saya bilang, Pak, izin ntar masukin nama-nama mereka di autor ya, kata saya. Wih, siap. Ya, jadi itu suatu kebanggaan tersendiri nanti buat kalian. Oke ya, baik. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian. Saya tutup dengan pinjam pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang enak badan saya. Oke, saya live ya. Terima kasih, Pak.